Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, soleha Bapak dari SDN Larangan 2. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pembelajaran jarak jauh dari SDN Larangan 2, mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Bapak akan menjelaskan, pertemuan kali ini akan menjelaskan materi tentang indahnya saling menghormati. Ya. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar, supaya ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Jadi kita sebagai umat muslim, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, sejatinya seharusnya kita harus diawali dengan membaca doa. Apalagi kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi alhamdulillah Bapak akan berusaha untuk hadir walaupun hanya lewat virtual di YouTube seperti ini. Ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang pembelajaran materi indahnya saling menghormati, Bapak harus mensosialisasikan dulu tentang hal penting untuk mencegah coronavirus. Karena kita sekarang ini masih dalam masa pandemi, makanya kita semua melakukan pembelajaran jarak jauh hanya lewat virtual, tidak bisa bertatap muka. Bapak sebenarnya pengen sekali bertatap muka dengan kalian semua, dengan siswa-siswi SDN Larangan 2, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Tetapi apalah daya, kita masih dalam masa pandemi demi kebaikan kalian semua. Lalu kalian di rumah juga harus menjaga kesehatan. Ada 5 hal penting untuk mencegah tertular coronavirus. Yang pertama, kalian harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ya, jangan sampai lupa setelah makan, sebelum makan, setelah memegang apapun, kalian harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Terus yang kedua itu harus tetap tinggal di rumah. Jadi jangan sampai kita dari sekolah menugaskan kalian pembelajarannya dari rumah, tetapi kalian terus bermain ke pasar, bermain ke mall. Jadi jangan sampai keluar dari rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendadak. Terus yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Apabila kalian terpaksa keluar dari rumah, usahakan jaga jarak minimal 1 meter. Apalagi ketika ada kerumunan, jangan mendekati kerumunan tersebut. Ya. Ini untuk
kebaikan kita semua. Terus yang keempat, tidak dulu berjabat tangan atau bersalaman, ya. Bukannya Bapak tidak membolehkan berjabat tangan, tetapi untuk sementara masa pandemi ini tidak dulu berjabat tangan, cukup dengan seperti ini, anggukkan kepala, cukup seperti itu, atau mengucapkan salam. Terus yang terakhir yaitu selalu pakai masker. Bagaimana sih cara memakai masker, Pak? Memakai masker, usahakan dari hidung sampai dagu ini semuanya tertutup. Jangan sampai pakai masker ketika mau ke sekolah aja, atau jangan sampai pakai masker ketika mau ke naik motor atau apa. Jangan itu aja ya. Jadi usahakan setiap saat pakai masker, apalagi ketika keluar rumah, ya harus pakai masker. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang indahnya saling menghormati. Ya. Apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil artinya dengan baik yang benar. Ya, harus diperhatikan tajwidnya, harus diperhatikan harokatnya, harus diperhatikan panjang pendeknya, harus diperhatikan keindahannya juga. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat, surat 45, ayat 12-13. Terus yang ketiga, memahami makna Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah, atau Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 12-13 dengan benar. Terus yang keempat, membaca Quran Surat Al-Kafirun. Ya, ini membaca, nanti kalian akan diajarkan membaca surat Al-Kafirun, terus surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 2-3, terus Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12-13 dengan jelas dan benar. Terus yang kelima, menulis. Jadi kalian juga nanti harus bisa menulis tentang Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 2-3, terus Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12-13 dengan benar. Terus yang terakhir yaitu menunjukkan hafalan. Ini, jadi setelah kalian terbiasa membaca Al-Quran, minimal ini kita belajar Al-Kafirun dulu, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, terus menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman. Jadi kita juga harus memahami tentang isi dari Quran Surat Al-Kafirun tersebut. Selanjutnya itu memahami maknanya apa, artinya apa dari Surat Al-Kafirun, terus membaca Quran Surat Al-Kafirun, dibaca Surat Al-Kafirunnya. Kalau kalian masih bingung dengan tujuan pembelajaran ini, kalian bisa coba buka LKS-nya di halaman 2. Ya, LKS-nya di halaman 2 kalian buka, bisa dibuka. Terus nomor 5 itu menulis. Kalian juga harus belajar menulis tuh, menulis Quran Surat Al-Kafirun seperti apa. Kalian coba coret-coret di bukunya ya. Terus yang terakhir tadi menunjukkan hafalan. Setelah kalian sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, kalian juga anak-anak juga harus bisa menunjukkan hafalan. Dihafalkan surat Al-Kafirun, minimal surat Al-Kafirun dulu dihafalkan ya. Sebelum kita ke selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan surat Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la عابدون ما
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله. Ya, itulah bacaan dari surat Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Ya. Di sini dijelaskan tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Kita sebagai orang Islam yang ada di Indonesia, kita itu harus toleransi. Artinya di sini ada tulisan tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan ini. Artinya kita sebagai orang Islam, jadi ketika ada yang mengajak sholat atau ketika ada yang mengajak beribadah ke agama yang lain, itu tidak ada toleransi. Tetapi kita tidak boleh mengganggu ibadah-ibadah orang selain Muslim. Ya. Ayat yang pertama itu Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi kita berjalan masing-masing dalam soal iman dan ibadah. Ya. Jadi di sini ada sebuah gambar. Mari kita cermati sama-sama. Ini di sini. Di sini kita sebagai anak Muslim, ya. Anak Muslim ketika beribadah harus perginya ke masjid, ya. Terus di sini juga ada gambar apa ini? Ada gambar tempat ibadahnya umat Kristen, ya. Ada di gereja. Ini juga ada gambar pura. Ini tempat ibadahnya umat Hindu. Ini juga ada gambar wihara. Wihara itu tempat ibadahnya umat Buddha. Terus di sini juga ada gambar ada gambar apa itu yang terakhir? Coba tebak. Tahu nggak ada gambar apa? Yang terakhir. Coba diamati gambarnya. Yang terakhir itu ada gambar kelenteng. Itu untuk umat Konghucu. Jadi Bapak ulangi lagi. Kita sebagai umat Muslim, kita beribadah ke masjid, tempat ibadahnya namanya masjid. Terus umat Kristen tempat ibadahnya namanya gereja. Terus di sini ada umat Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Terus di sini ada umat Buddha, tempat ibadahnya namanya wihara. Terus di sini ada umat Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Dari semua tempat ibadah ini, kita sebagai orang Islam tidak boleh tolerir tentang iman dan peribadatan. Jadi kita umat Islam beribadahnya di gereja. Kita umat Islam beribadahnya di pura, ya, apalagi mengikuti peribadatannya. Tetapi kita juga sebagai umat Muslim tidak boleh mengganggu beribadahnya orang-orang selain non-Muslim. Contohnya, ketika hari Minggu di gereja biasanya banyak umat-umat Kristiani, umat Kristen atau Katolik beribadah di gereja. Kita tidak boleh mengganggunya. Itulah namanya toleransi, ya, saling menghormati. Terus selanjutnya, sekilas pengenalan tadi surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun itu 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing, agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun
atau artinya orang-orang kafir diambil dari perkataan al-kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ayat pertama apa? Gimana bunyinya ayat pertama? Ayat pertama bunyinya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, nama surat al-kafirun tersebut diambil dari ayat pertama tadi yang berbunyi qul ya ayyuhal kafirun. Maka dinamakanlah surat al-kafirun ini sebagai surat al-kafirun. Dan kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Mekah. Ya. Nah, selanjutnya ketika Al-Kafirun artinya orang-orang kafir tadi. Al-Kafirun adalah surat saat membaca surat Al-Kafirun, kamu harus memperhatikan pelafalan masing-masing huruf dan memahami hukum tajwidnya. Misal contohnya tadi qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kalian harus memahami hukum tajwidnya atau pelafalan masing-masing hurufnya. Kayak qul ya, di sini ada nih, di sini qul ya ayyuhal kafirun. Ketika di sini ada tanda panjang, ada alif, terus ada panjang di sini, kalian harus bisa membaca panjang di bagian huruf ya ini. Qul ya ayyuhal. Nah, di ya ini ada tanda baca namanya tasdid. Ketika ada huruf yang di atasnya ada tanda baca tasdid, maka itu harus ditekankan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Jadi di sini banyak tanda tasdid nih. Ketika kalian menemukan huruf-huruf yang di atasnya ada tanda tasdidnya, kalian harus menekankan ke huruf tersebut cara bacanya. Qul ya ayyuhal, ayyuhal ya. Jadi kalian harus menekankan itu. Selanjutnya ya, setelah semuanya kita belajar secara singkat, nanti kalian tinggal lihat LKS, anak-anak Bapak, anak-anakku yang soleh dan soleha dari siswa-siswi SD Narang 2, kalian tinggal baca LKS, buka LKS-nya halaman 2. Di situ ada bagian A, membaca dan menulis surat Al-Kafirun. Lalu tugasnya gimana, Pak? Tugasnya seperti apa? Tidak usah menanyakan lagi, kalian nanti Bapak akan jelaskan. Di situ di halaman 2 LKS ada tugas yang di kotak, ayo mengamati. Jadi di situ amatilah surat Al-Kafirun di atas, kemudian tuliskan lanjutan potongan ayat berikut menggunakan huruf hijaiyah bersambung. Jadi kalian tinggal menuliskan titik-titik yang ada di dalam kotak tersebut. Ya. Misalkan di situ ada kotak pertama yang berbunyi qul ya ayyuha. Terus titik-titik kalian lanjutkan tulisannya. Kenapa Bapak memberikan tugas ini? Agar kalian semuanya bisa menulis surat Al-Kafirun. Ya. Jadi hanya itu tugas dari Bapak untuk pagi hari ini. Nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Ya. Yang terakhir, untuk absen kehadiran, silakan ketik di kolom komentar video YouTube. Jadi ketika kalian buka YouTube ini, di bawahnya kan ada komentar, itu kalian komentar di situ. Terus ketikkan nama siswa, ya hadir. Misal contohnya seperti ini, Darsa hadir. Atau kelas 6 ini ada namanya siapa? Irsyad hadir. Atau ada Sila hadir ya. Ketikkan di dalam kolom komentar ya. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan pada pembelajaran jarak jauh ini, masih banyak kekurangannya. Mungkin akan Bapak evaluasi lagi setelah ini, Bapak akan perbaiki lagi kekurangan-kekurangannya. Mohon maaf apabila ada kata salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.